Assalamualaikum Sobat Sinopsis, kembali lagi di Sinopsis Alur Cerita Film. Khususnya buat kalian para pecinta drama Korea yang malas menonton dengan durasi panjang dan hanya ingin mengetahui spoiler atau inti dari isi ceritanya saja. Di sini admin akan merangkum ceritanya buat kalian. Kali ini Mimin akan menceritakan drama Korea yang berjudul Squid Game. Drama Korea berjumlah 9 episode ini rilis tanggal 17 September tahun 2021 yang lalu dan telah menempati posisi pertama dalam daftar 10 acara TV teratas Netflix secara global. Seri drama produksi Korea Selatan bergenre aksi, petualangan, dan trailer ini dibintangi oleh aktor Lee Jung Jae, Park Hee Soo, dan Wi Ha Jun. Drama Squid Game menceritakan tentang 6 permainan game yang misterius dengan total hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 550 miliar rupiah. Apabila peserta kalah dalam permainan ini, berarti harus siap kehilangan nyawa dan hanya akan ada satu pemenang yang akan membawa pulang hadiah uang tersebut. Bagaimanakah cara mereka menghadapi permainan mematikan itu? Mampukah mereka pulang dengan membawa uang tunainya? Mari langsung saja ke ceritanya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Episode dibuka dengan permainan anak kecil yang dinamakan Squid Game, yaitu permainan cumi-cumi yang dilakukan anak-anak di suatu perdesaan. Di sana terlihat anak-anak begitu bergembira saat memainkan permainan tersebut. Drama Squid Game menceritakan tentang sekumpulan orang yang mempunyai masalah hidup dengan kemiskinan. Mereka mengikuti permainan bertahan hidup misterius yang dinamakan Squid Game dengan total hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 550 miliar rupiah. Apabila peserta kalah dalam permainan ini, berarti harus siap kehilangan nyawa dan hanya pemenang terakhirlah yang akan membawa pulang uang tersebut. Dengan total 456 peserta, masing-masing dari mereka berasal dari latar belakang beragam. Ki-hun adalah seorang duda yang bisnisnya gagal dan kini terdesak utang. Adapun teman masa kecilnya Ki-hun yaitu Sang-woo. Dia sedang berada di situasi yang sulit walaupun sempat kuliah di universitas terkemuka dan bekerja di perusahaan investasi. Lalu Se-byok, seorang pembelot Korea Utara yang berjuang untuk menyatukan keluarganya. Peserta lainnya ada seorang anggota gangster bernama Deok-soo, seorang kakek tua bernama Il-nam, dan Ali seorang muslim dari Pakistan, serta polisi bernama Jun-ho yang mencari kakaknya yang hilang dalam permainan Squid Game ini. Permainan pertama yang mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Aturan permainan lampu merah, lampu hijau cukup sederhana. Pemain hanya perlu maju atau bergerak ketika mendengar suara lampu hijau. Ketika suara lampu merah, semua pemain harus berhenti bergerak. Jika ketahuan bergerak, akan dieliminasi. Masalah muncul ketika eliminasinya adalah ditembak mati saat itu juga. Sebuah boneka besar siap menembak pemain yang bergerak atau ingin pergi dari permainan. Pemain hanya diberikan waktu 5 menit untuk mencapai titik garis yang ditentukan. Kakek tua bernomor 001 itu terlihat sangat bahagia, sementara Ki-hun ketakutan. Sang-woo pun segera memberikan tips untuk berlindung di belakang orang agar bisa selamat dari tembakan. Akhirnya baik Ki-hun, Sang-woo, kakek tua, Se-byok, Deok-soo, dan Ali akhirnya berhasil melalui permainan lampu merah, lampu hijau dengan selamat. Pada permainan pertama, lampu merah, lampu hijau, sebanyak 255 orang pemain gugur dan mati. Sebanyak 201 orang pemain tersisa. Namun ada beberapa pemain yang meminta untuk dipulangkan saja demi keselamatan nyawa mereka. Sang-woo mengatakan untuk pemungutan suara saja karena menurut peraturan jika mayoritas sepakat tak lanjut maka permainan bisa dihentikan. Akhirnya pemungutan suara dimulai. Dari nomor peserta 456, Ki-hun memilih untuk tak lanjut, sementara Sang-woo memilih lanjut. Hasil pun seri. 100 orang memilih lanjut dan 100 orang memilih tidak melanjutkan permainan. Kemudian kakek tua bernama Il-nam, peserta nomor 001 itu adalah peserta terakhir yang akan menentukan permainan lanjut atau tidak. Dan akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Permainan dihentikan dan semua pemain yang tersisa dipulangkan.
Kemudian mereka memulai kembali kehidupan sengsara mereka yang penuh hutang dan kesusahan. Ki-hun langsung lapor ke kantor polisi bahwa ada sebuah permainan yang mematikan, tapi polisi tak percaya dengan perkataan dia. Polisi Junho mendengar perkataan Ki-hun dan melihat kartu nama permainan misterius itu. Junho mencari kakaknya di tempat tinggalnya. Dia tak menemukan kakaknya, tapi malah melihat kartu nama sama seperti milik Ki-hun. Ada bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi. Polisi Junho menemui Ki-hun untuk bertanya tentang permainan yang dia maksud, tapi Ki-hun sangat frustasi dengan masalah hidupnya. Jadi dia mengatakan bahwa ucapannya ketika di kantor polisi adalah kebohongan. Ibu Ki-hun menderita diabetes akut. Dia meminta pinjaman ke teman dan mantan istrinya, namun hasilnya tak juga mendapatkan pinjaman. Sementara Sang-woo dikejar oleh polisi karena kasus penggelapan dana perusahaan. Dan Se-byok didesak adiknya untuk segera menjemput kedua orang tua mereka di Korea Utara. Sedangkan Ali menagih upah ke bosnya tapi tak diberikan sehingga membuat Ali harus mencuri uang bosnya. Adapun gangster Deok-soo dikejar bosnya karena ada suatu masalah, dia harus terus bersembunyi. Karena tak tahan dengan kehidupannya yang sangat miskin, maka Ki-hun, Sang-woo, Deok-soo, Il-nam, Se-byok dan Ali pun memutuskan untuk ikut bermain lagi di permainan mematikan itu. Secara diam-diam, polisi Junho mengikuti mobil yang menjemput Ki-hun. Lalu ia membuntuti mobil misterius yang membawa para peserta di permainan sebelumnya. Sesampainya di lokasi, Junho mengelabui salah satu dari petugas misterius berbaju pink itu. Lalu ia menyamar dengan mengenakan baju merah muda yang didapat dari tim misterius itu. Kemudian polisi Junho itu akhirnya berhasil menyamar menjadi tim berseragam pink dan ia melakukan misinya mencari tahu tempat apa itu sebenarnya. Hari berlanjut, besoknya para peserta dihimbau untuk melaksanakan sarapan pagi. Setelah sarapan, mereka memasuki arena permainan kedua. Suasana kali ini penuh dengan nuansa biru, dengan tembok penuh dengan gambar awan dan banyak bentuk permainan anak-anak kecil disajikan seperti perosotan, ayunan, dan lainnya. Semua peserta diminta memilih dan berdiri di tembok berbentuk segitiga, bulat, bintang, dan payung. Permainan kedua yaitu permainan gulali. Mereka harus menyelesaikan misi memotong bentuk dari gulali yang sudah dikeringkan. Permainan dimulai, semua peserta sibuk dan fokus terhadap gambarnya masing-masing. Perlahan peserta sudah terlihat di ambang keputusasaan, satu persatu gulali itu tidak berbentuk dengan sempurna. Ada yang memotong tidak sesuai bentuknya, ada yang patah, bahkan hancur dan saat itu juga orang tersebut ditembak mati di tempat. Para peserta yang seringkali disorot tampak mempunyai caranya sendiri dalam menuntaskan permainan kedua ini. Mereka diantaranya ada yang diam-diam menggunakan korek api gas, bahkan trik gila lainnya dengan menjilati gulali itu agar cepat meleleh sehingga mudah dibentuk. Di sisa 1 detik terakhir, Ki-hun dengan jilatan gulalinya penuh semangat, akhirnya ia bisa menyelesaikan permainan. Bentuk payung yang rumit bisa ia selesaikan dengan baik. Permainan selesai, peserta yang berhasil diperintahkan keluar arena, peserta yang gagal ditembaki mati secara massal. Dalam permainan ketiga, semua peserta yang tersisa diperintahkan mencari 10 anggota. Permainan kali ini yaitu tarik tambang. Jika kalah, maka otomatis akan tertarik ke jurang dan langsung dikatakan tereliminasi bahkan tewas karena itu jurang kematian. Selanjutnya giliran tim Ki-hun. Tentu saja di dalamnya ada Sang-woo, kakek 001, Se-byok, Ali, dan yang lainnya. Ketika di dalam lift menuju menara kematian itu, sang kakek memberi petuah membocorkan bagaimana taktik cara tarik tambang agar bisa menang. Dengan kemampuan dan taktik yang diberikan si kakek tua, akhirnya tim Ki-hun pun menang. Scene berganti, Junho sang polisi kembali menyamar menjadi staf panitia bernomor 29. Dia ditugaskan untuk mengantar organ tubuh manusia peserta ke sebuah kapal. Junho lalu bergegas mengantar organ menuju kapal bersama salah satu partnernya. Sayangnya, orang itu menaruh curiga dan membuat Junho terpaksa membuka topeng dan Junho akhirnya ketahuan.
namun dia menggunakan pistol yang dibawanya untuk menggali informasi tentang permainan dan tempat apa itu sebenarnya. Tak membutuhkan waktu lama, partnernya itu pun membuka informasi soal rekam medis peserta yang berada di ruang bos. Junho pun langsung bergegas menuju ruang tersebut. Junho masuk ke ruang dokumen untuk mencari data kakaknya yang hilang. Scene berganti. Kali ini permainan keempat akan menampilkan tantangan yang tak kalah menyeramkan dari permainan sebelumnya. Kali ini mereka harus membentuk tim yang hanya berisi 2 orang peserta. Tantangan permainan kali ini adalah kelereng yang dilakukan di sebuah arena yang mirip dengan komplek perumahan. Walau hanya kelereng, pasti tak mudah untuk memainkannya karena pasti akan ada nyawa yang dikorbankan. Saat peraturan disebutkan, semua peserta terkejut karena partner yang mereka pilih adalah orang yang akan menjadi lawan mereka sendiri di permainan itu. Permainan dimulai. Kelereng Sangwo tinggal sebutir. Andai saja dia kalah kali ini, mungkin saja nyawanya akan melayang. Sangwo akhirnya menipu Ali dan membuat Ali kalah dalam permainan itu, dan Ali pun mati tertembak saat itu juga. Sementara itu pertandingan kelereng kakek dan Ki-hun pun tak kalah serunya. Kakek yang awalnya menang kini tinggal menyisakan 1 kelereng miliknya. Tapi alangkah terkejutnya Ki-hun ketika kakek malah memberikan sebutir kelerengnya dan membuat sang kakek telah kalah dan terbunuh. Sementara partner yang bersama Sebyok memilih kalah dari permainan dan akhirnya terbunuh. Sama halnya dengan partner yang bersama gangster Deoksu yang kalah dan terbunuh. Frontman, manusia bertopeng, merasakan penyusup ada di kantornya. Para tamu VIP pun tiba, lengkap dengan topeng dan juga dipersilahkan masuk ke dalam gedung untuk menonton pertunjukan permainan Squid Game. Mereka jelas di sini membuat semacam investasi dalam permainan Squid Game ini. Mengingat semua orang di sana memakai topeng, itu membuat pekerjaan Junho lebih mudah menyamar. Sementara itu, pemain yang tersisa bersiap untuk mengikuti permainan yang kelima. Permainan berikutnya adalah jembatan kaca. Para peserta dipersilahkan mengambil nomor yang ada pada patung menekit. Sangwo, Ki-hun berada di barisan akhir untuk memilih nomor. Para peserta diarahkan ke arena permainan jembatan kaca. Berbeda dari biasanya, kali ini yang diuntungkan adalah nomor urut paling belakang, dan Ki-hun merasa beruntung. Jembatan kaca memiliki pijakan 2 jenis kaca. Pertama kaca biasa dan kedua kaca keras. Kaca keras mampu menahan beban 2 orang di atasnya, sedangkan kaca biasa akan pecah ketika diinjak 1 orang. Naasnya, jika salah mengambil keputusan, maka kaca yang dipijak akan runtuh dan mereka akan terjatuh bebas lalu mati. Satu persatu peserta maju, mereka yang salah pijakan akan jatuh. Salah satu peserta berhenti di tengah jalan hingga membuat yang lain marah dan saling mendorong. Gangster Deoksu dan seorang wanita pun terjatuh dan akhirnya meninggal. Di urutan terakhir ada Sangwo, Sebyok, dan Ki-hun. Beruntung di depan mereka ada pemain yang mahir membedakan jenis kaca. Sayangnya frontman manusia bertopeng mengetahui hal itu dan membuat frontman mematikan lampu agar mereka tidak mudah membedakan jenis kaca. Sangwo yang tak sabar ketika pemain di depannya sedang memilih kaca, Sangwo mendorongnya dan membuat orang itu terjatuh. Ki-hun tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Sangwo. Sisa 3 orang terakhir untuk melewati permainan jembatan kaca, dan akhirnya mereka berhasil di sisa-sisa detik terakhir mereka. Pecahan kaca itu berhamburan dan mengenai perut Sebyok. Setelah selamat dari jembatan kaca, ketiganya berhasil kembali ke asrama walaupun luka memenuhi sekujur tubuh mereka. Sementara itu Junho melarikan diri dan dapat selamat dari kejaran frontman yang mengejarnya saat ketahuan. Junho terkejut ketika tahu ternyata frontman sang manusia bertopeng yang mengejarnya itu adalah kakak yang dicarinya selama ini, yaitu Inho. Inho, sang manusia bertopeng, menembak Junho yang menyebabkan Junho terjebur ke jurang pantai. Sangwo dan Ki-hun bertengkar dan membuat keributan. Tak lama seorang penjaga datang dan mengurangi tensi ketegangan di ruangan. Hadiah khusus bagi mereka 3 peserta yang tersisa. Ketiganya makan malam dengan berhadapan di sebuah meja segitiga. Sebyok ternyata terluka parah. Dia sudah berusaha menyembunyikan dari petugas, namun luka itu terlalu parah dan terus mengeluarkan darah. Ki-hun yang mengetahui itu dengan cepat ingin mencari bantuan, namun tanpa disangka Sangwo lebih dulu membunuh gadis itu. Ki-hun terlihat sangat marah dan benci pada Sangwo. Karena sisa 2 peserta yang tersisa, maka Ki-hun dan Sangwo akan berhadapan satu sama lain. Permainan terakhir Squid Game dimulai. Ki-hun akan menghadapi Sangwo, sahabat lamanya. Pukulan, pisau, serta adegan mengerikan lainnya membuat penonton bertopeng sangat bersemangat. Namun, di detik terakhir, Ki-hun mengikuti nalurinya.
Dia tak ingin memenangkan hadiah itu kalau harus membunuh Sango sahabatnya. Sango tampaknya pun sama, akhirnya dia memilih menusuk dirinya sendiri. Dan Sango pun akhirnya meninggal dunia. Dia sempat menyampaikan pesan terakhirnya pada Gi-hun untuk merawat ibunya jika dia sudah tidak ada nanti. Dengan perasaan sesak, Gi-hun akhirnya dapat memenangkan uang yang sangat banyak itu. Dia ingin cepat menolong ibunya. Kenyataan berkata lain ketika dia pulang ke rumah ibunya sudah meninggal. 1 tahun kemudian, hidup Gi-hun sangat berantakan dan lebih berantakan dari sebelumnya. Dia pun tak pernah memakai sepeser pun uang hasil dari Squid Game itu. Ia lebih memilih hidupnya berantakan karena merasa bersalah dengan mengikuti permainan mematikan itu. Saat Gi-hun duduk di tepi pantai, Gi-hun pun membeli setangkai mawar dan dia menerima sebuah catatan yang memintanya untuk datang ke lantai 77 di sebuah gedung pada 24 Desember dengan kartu inisial Squid Game. Dan ternyata Ilnam, sang kakek tua 001 ternyata masih hidup. Dan ternyata dia adalah dalang dari permainan Squid Game ini.